Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Azgailana. Di sini saya akan mewawancarai orang tua saya terkait dengan perekonomian dan politik di masa Orde Baru pada masa zaman Pak Soeharto. Baik, yang pertama itu di bagian ekonomi di zaman Pak Soeharto masa Orde Barunya itu seperti apa menurut Umi? Eh, ini kan pendapat kita ya. Ya. Benar apa tidaknya semoga benar ya. Kebenaran datangnya dari Allah dan salah yang jelas datangnya dari kita sebagai makhluk atau hamba Allah yang banyak hilaf dan salahnya. Nah, apa yang dirasakan pada masa itu ya, pada masa Bapak Presiden Soeharto lah. Penekanannya pada masa itu lebih ditekankan ekonominya itu pada industri dan pertanian. Nah, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Pada masa itu para petani dengan apa? Pengerahannya dari Bapak Presiden sehingga pertanian itu sangat dirasakan sangat drastis dan tinggi. Sehingga kita tidak membutuhkan atau tidak memerlukan impor dari luar negeri. Cukup dilakukan di dalam negeri saja oleh kita karena pertanian kita berarah kepada revolusi hijau dan panca usaha tani. Nah, pertumbuhan ekonomi yang dirasakan sangat signifikan itu sampai terasa sehingga 3 dasawarsa. Nah, mungkin itu saja tentang perkembangan ekonomi di wilayah Indonesia terutama. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan tentang politik di masa Orde Baru. Oke lah, tadi kita berbicara tentang ekonomi. Nah, seiring dengan itu, kalau ekonomi berjalan, pasti politik pun di Indonesia ini akan berjalan. Kenapa? Tak lepas dari upaya stabilitas politik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tatanan kehidupan kita. Yang jelas politik tidak akan lepas dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar tersebut, sehingga kalau kita mau melangkah, kita punya patokan dan punya aturan tersendiri. Pedomannya tadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada saat itu politik pada masa tersebut ada 3 politik terkuat lah, diantaranya Partai Persatuan Pembangunan, ada juga Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya. Pada masa itu hanya 3 partai, berbeda dengan yang sekarang terlalu banyak partai, jadi kita terkadang suka kebingungan mau pilih yang mana gitu. Tapi kalau dulu itu hanya 3, jadi simple gitu. Nah, pada masa itu yang ketiga partai tersebut menerapkan asas tunggal Pancasila. Kenapa? Hal apapun setiap kita melangkah harus berdasarkan pada Pancasila dan UUD dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kapan lahirnya ini? Nah, kenapa bisa lahir partai politik seperti P3, PDI, dan Golkar? Tentunya berawal dari pembubaran PKI, yakni Partai Komunis Indonesia, yang melarang partai-partai komunisme hadir dan tumbuh di negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, sekedar politik yang Umi tahu mungkin seperti itu saja. Lebih jelasnya harus ditanyakan pada pakarnya, seperti Pak Karni Ilyas, subhanallah, sama Pak Rocky Gerung. Ya, terima kasih anakku, silahkan selamat belajar kembali dan lebih menggali tentang politik, ekonomi, bahkan ada budayanya nanti lebih mendalam dengan guru yang ada di SMA. Dan bila perlu lebih jelasnya hubungi para narasumber yang pakar-pakarnya di bidang ekonomi dan politik. Oke guys,
Baik, mungkin itu. Terima kasih kepada Umi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan Umi sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.